Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semuanya semangat ya berarti ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai teknik penulisan skripsi. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, mengapa teknik penulisan skripsi ini penting untuk dipelajari? Silakan. Ayo. Mengapa kita harus belajar teknik penulisan skripsi? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, supaya penulisan skripsinya tidak salah. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain? Silakan. Ya, betul ya, tadi salah satunya supaya ketika kita menulis skripsi tidak salah, ya kan? Supaya kita tahu cara penulisan yang betul itu bagaimana, ya, seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya penulisan skripsi itu memiliki tekniknya tersendiri, tergantung dari aturan atau pedoman penulisan skripsi yang digunakan pada masing-masing perguruan tinggi, paham? Nah, di dalam Institut Ummul Qura Islami itu memiliki pedoman, ya kan? Salah satu pedoman penulisan skripsi dalam hal pengutipan kita menggunakan footnote. Nah, barangkali di kampus yang lain itu ada yang menggunakan body note. Ya, kita menggunakan Cambria. Nah, di kampus yang lain ada yang menggunakan Times New Romance. Ya, bisa dipahami. Jadi teknik penulisan skripsi itu tergantung dari pedoman yang digunakan, ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai bab 3, ya, bagaimana menulis bab 3. Ada yang tahu bab 3 itu tentang apa? Masih ingat? Metodologi penelitian, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara menulis hasil dari pembahasan, ya. Jadi nanti sambil kita cek tugas yang Anda semua buat, ya, bab 4 itu nanti dicek, kita koreksi bersama, bisa dipahami? Nah, jadi kita membahas mengenai bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, tujuan kita mempelajari hasil dan pembahasan pertama supaya kita mengetahui, memahami perbedaan antara penulisan hasil dan pembahasan, ya. Karena ada sistematikanya tersendiri, ya kan? Terus yang kedua apa? Ayo, hasil dan pembahasan supaya kita tahu bagaimana meletakkannya. Dan yang kedua kita mengetahui tata cara penulisan hasil dan pembahasan. Nah, sebelum kita masuk materi, kira-kira apa perbedaan antara hasil dan pembahasan? Baik, sekarang apa itu hasil? Ada yang ingin memberikan pendapat? Apa itu hasil dalam penelitian? Ayo, silakan. Boleh buka catatan, ya, dari buku atau dari materi mungkin yang pernah dicari, ya kan? Apa itu hasil dalam penelitian? Ayo, ada yang ingin berpendapat apa itu hasil? Silakan. Apa itu hasil? Sesuatu yang ditemukan, terus dari penelitian. Oke, yang lain silakan. Ada lagi? Oke, itu kita silakan. Informasi yang didapat dari hasil penelitian. Oke, satu lagi, silakan. Siapa? Oke. Data mentah yang sudah diolah, ya.
boleh berulang. Jadi pembahasan itu. Nah, pembahasan ini menurut Arifunto, pembahasan merupakan kegiatan menafsirkan hasil analisis data dan menghubungkannya dengan teori maupun masalah penelitian telah dirumuskan. Nah, sedangkan Sugiono ini menjelaskan bahwa proses memberikan makna terhadap data hasil penelitian melalui analisis yang mendalam sehingga dapat menjawab perumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, menurut Creswell, pembahasan adalah discussion yang digunakan untuk menginterpretasikan, menafsirkan hasil penelitian, membandingkannya dengan penelitian sebelumnya, menjelaskan implikasi temuan serta menunjukkan keterbatasan penelitian. Seperti itu. Nah, jadi pembahasan itu adalah proses menafsirkan hasil dan menganalisis dengan teori. Paham? Sambil contoh, misalkan Haliza mana Haliza? Misalkan salsa ya, salsa penelitian di SDX misalkan ya, SD apa? SDX. Di situ salsa misalkan meneliti mengenai pendidikan karakter ya di SDX. Tiba-tiba di sana salsa menemukan siswanya itu minum sambil berdiri, paham? Itu ada pada hasil atau temuan? Temuan. Temuan itu ya berarti hasil. Nah, jadi nanti salsa tuliskan bahwa misalkan hasil dari observasi itu menemukan bahwa terdapat siswa yang masih minum berdiri, itu namanya hasil, paham? Sudah dianalisis. Sedangkan ketika pembahasan itu kita berbicara desolen. Apa desolen itu? Apa yang seharusnya, paham? Jadi seharusnya ketika siswa minum itu etikanya seperti apa? Kalau dalam konteks Islam harus duduk ya. Tahu dari mana harus duduk? Dari hadis. Nah, begitupun dengan konteks yang lain. Jadi kalau kita meneliti mengenai metode pembelajaran yang baik seperti apa, maka kita lihat teorinya seperti apa, yang seharusnya seperti apa, paham? Jadi pembahasan itu fungsinya seperti itu. Jadi kalau misalkan hasil itu berbicara tentang desain itu apa adanya. Jadi yang kamu temukan di situ ditulis, paham ya? Yang Anda temukan di situ ditulis. Sedangkan pembahasan itu berbicara mengenai desolen. Apa desolen itu? Desolen itu apa? Ya, seharusnya. Oke, baik. Perhatikan semuanya ya. Nah, di sini saya ada contohnya sebuah skripsi. Nah, kita langsung buka saja ke bab 4 ya, untuk mengetahui bagaimana cara penulisan hasil dan pembahasan. Nah, jadi di sini contoh yang saya gunakan ini menggunakan pendekatan kualitatif ya. Nah, jadi di sini bab 4 hasil dan pembahasan. Jadi pertama rumusnya adalah hasil misalkan ya. Nah, setelah ini, setelah hasil biasanya kita ambil ke bawah. Nah, ke atas dulu. Terus. Nah, setelah itu hasil nanti penulisannya kita sesuaikan, biasanya menggunakan satu profil sekolah ya. Nah, profil sekolah itu menyangkut apa saja? Profil sekolah itu menyangkut apa saja? Lokasi. Jadi pertama misalkan satu kecil ya, sejarah sekolah X misalkan ya. Nah, ini kita jelaskan, paham? Kita mengetahui sejarah sekolah ini dari mana? Pertama dari wawancara ya, kedua dari studi dokumentasi, paham? Kita ketika mewawancara seseorang, misalkan katakan berdiri, bisa jadi yang ketika beliau menjelaskan tentang sejarah dari sekolah itu bisa jadi ada informasi yang miss, ya kan? Ada yang kurang. Maka kita bisa lihat ke dokumen yang ada.
visi ya. Visinya apa kita tulis. Nah, visi juga dari mana? Kita dapat visi itu dari mana? Dari hasil bisa wawancara, bisa studi dokumentasi, paham? Seperti itu ya. Misi juga sama. Nah, minimal seperti ini boleh ditambahkan dengan struktur organisasi. Ya kan? Karena kita ini berbicara mengenai hasil dari wawancara dan studi dokumentasi, Pak. Nah, selanjutnya dilanjutkan sama pembelajaran klasikal ya, implementasi konseling klasikal di sekolah SMAN 1 Leuwih-Liang. Nah, di sini ditulis di perencanaannya itu di rumusan masalahnya adalah bagaimana perencanaan layanan konseling klasikal di. Nah, kita tulis di rumusan masalah perencanaan layanan klasikal di sekolah di SMAN, mohon maaf, 1 Leuwih-Liang ya. Nah, di sini kita tulis temuannya. Pertama, kita wawancara dengan siapa kira-kira? Kita harus memetakan dulu informannya. Nah, di sini informannya adalah kepala sekolah. Nah, sebelum itu masih ingat informan itu apa? Informan itu adalah informasi atau orang yang bisa memberikan informasi secara akurat dan benar. Paham ya? Nah, di sini yang menjadi informan adalah kepala sekolah, terus guru BK, lalu kemudian siapa lagi, dan peserta didik ya. Lalu kemudian wakil kepala sekolah, wakasek kesiswaannya, seperti itu. Nah, di sini kita tulis perencanaan yang dilakukan di SMAN 1 Leuwih-Liang berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah. Nah, seperti di sini ya. Nah, baru di sini kita jelaskan hasil wawancaranya seperti apa. Paham? Nah, jadi dituturkan mengenai tulisan, bisa dipahami. Nah, ini juga sama ya, bahwa. Nah, yang kedua, pada rumusan masalah yang kedua ini adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Misalkan kita tulis berdasarkan hasil wawancara dengan siapa? Guru BK, pelaksanaan layanan klasikal yang dilakukan adalah, baru kita tulis sesuai dengan isi wawancara. Jadi semua yang kita wawancara kita tulis, tergantung dari tentang apa wawancaranya. Kalau tentang perencanaan berarti kita tulis apa adanya, pelaksanaan juga sama, evaluasi juga sama kita tulis. Ini contohnya kualitatif ya, bisa dipahami? Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian pembahasan ya. Nah, pada pembagian pembahasan ini kita analisis dengan teori. Jadi ini hasil tadi ya. Nah, di bawah sedikit. Nah, di sini. Nah, di sini kita tulis tadi hasilnya, berarti di pembahasan. Nah, ini sebagai contoh, misalkan satu isinya perencanaan layanan konseling di SMAN 1 Leuwih-Liang. Nah, kita merujuk teori perencanaan, misalkan menurut Badrodin tahun 2023 adalah proses pembuatan rencana. Perencanaan harus mampu menjawab pertanyaan 5W 1H. Nah, dari teori yang dikemukakan ini ya, konsep yang dikemukakan ini, kira-kira bagaimana pelaksanaan perencanaan di SMAN 1 Leuwih-Liang? Paham? Paham tidak? Nah, perencanaan di SMAN 1 Leuwih-Liang misalkan dilakukan oleh kepala sekolah, siapa lagi? Guru, wakil kepala sekolah ya, wakasek kurikulum dan
lagi yang merumuskan. Kita tulis seperti itu. Paham ya? Nah, perencanaan di SMA Satu Kuliah merumuskan perencanaan layanan konseling di SMA Satu Kuliah merumuskan satu misalnya tujuan layanan konseling klasikal yang tercatat misalkan pada apa gitu ya, bisa dipahami. Jadi gagasan besarnya adalah kalau misalkan hasil itu temuan apa adanya yang paham. Kalau pembahasan hasil yang kita analisis dengan menggunakan teori yang bisa dipahami. Nah, sekarang silakan dibuka ya hasil tugasnya kemarin, kita koreksi bersama. Saya lihat ya tugas yang sudah dikirim. Di sini atas nama Asyifa Nur Aziza. Ya, silakan di depan. Ini penelitian di pesantren modern Kulkuro ya. Ini sudah bagus ya, sudah ada gambaran umum. Lalu kemudian untuk deskripsi data sudah detail ya, ada isi kurikulum. Lalu untuk pembahasan tadi, nah ini perlu nanti ditambahkan dengan menggunakan teori ya, karena ini masih agak mirip-mirip pembahasan dengan hasil. Dimana karena ini tidak mencantumkan teorinya dengan teori apa ya, kamu gunakan untuk analisisnya, Anda gunakan untuk analisisnya. Oke, baik, silakan kembali. Sama-sama. Tugas Jalia. Oke, Jalia silakan ke depan. Ini Jalia penelitian di pesantren Gaza. Betul. Oke. Ini sudah bagus ya, datanya sudah lengkap. Cuman ya kasusnya sama seperti punya Asifa ya, antara pembahasan dengan hasil itu mirip, padahal kan berbeda ya seperti itu. Oke, itu ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya saya buka punya Siti Nuraini. Oke. Ini Siti Nuraini, kamu penelitiannya jauh sekali di Jakarta. Pesantren apa? Pesantren Darul Rahman, Jakarta. Darussalam. Ini sudah bagus ya. Cuman untuk masalah apa namanya? Tadi kasusnya sama, yaitu antara hasil dan penelitian terlihat sama ya. Jadi nanti perlu edit seperti itu. Oke, silakan kembali lagi.